Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Minggu, dalam pemberitaan firman Tuhan dengan bentuk seperti ini. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Ya Allah, kepadamu kami bersyukur karena pada saat ini kembali Engkau memperkenankan kami untuk datang kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Allah, Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami mempunyai telinga seorang murid, dan kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, dan kami hidup di dalam firman-Mu saja. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus juga, agar mampu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu yang menjumpai kami saat ini. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Allah yang menjumpai kita pada minggu ini dari Yesaya 40 ayat 26 sampai 31 dikatakan demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekelilingnya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub?
dan berkata begitu, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Selain firman yang kita baca pada saat ini, firman Tuhan yang menjadi introitus kita dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Saudara-saudaraku, jika para murid, khususnya Petrus, yang dipercaya penulis surat Petrus ini, menyampaikan seperti pada ayat introitus kita ini, kita itu sungguh dilandasi oleh pengalaman mereka, oleh pengalaman Petrus secara nyata bersama dengan Yesus. Bagaimana mereka dipulihkan, bagaimana kebangkitan Kristus telah melahirkan mereka kembali dan sama sekali baru. Karena akhirnya mereka mengikut Kristus tidak berdasarkan lagi ambisi dan kepentingan pribadi mereka sendiri atau tujuan mereka sendiri, tapi sudah menaruh pikiran dan perasaan mereka yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan demikian kepada kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, jika kita mau dan sungguh-sungguh dilahirkan, jika kita mau sungguh-sungguh dilahirkan kembali, maka marilah kita juga menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Artinya, semua pikiran dan hati kita hanya diwarnai oleh iman kita kepada Kristus, maka jelas perilaku kita pasti berubah, dan kita akan hidup di dalam keseharian kita yang mencerminkan kehidupan Kristus itu sendiri. Saudara, di manakah terjadi perubahan dari para murid itu? Di manakah kita melihat perubahan kehidupan para murid itu setelah kebangkitan? Mereka semuanya tanpa takut, bahkan mereka tidak pernah lagi peduli tentang akhir hidup mereka dan bagaimana mereka mengakhiri hidup di dunia ini. Cara mati pun mereka tidak pedulikan, karena benar-benar mereka telah dirubah oleh kebangkitan Kristus itu. Teristimewa
apa yang kita tahu dari kisah Rasul Petrus yang pernah dipenjarakan, yang menderita. Dan akhirnya saudara-saudara kita tahu dalam kisah Petrus, ia disalibkan dengan kepala di bawah. Saudaraku, semuanya itu dilakukan demi untuk memberitakan rahmat Allah yang besar dalam kebangkitan Kristus sebagai jaminan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu yang menjadi pengharapan yang pasti itu telah menjadi jelas sesungguhnya kalau kita membaca lanjutan dari 1 Petrus 1 ayat 4. Sebab sebagai pengharapan pasti mereka untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah yang diyakini oleh Petrus, dan juga sesungguhnya dia menguatkan umat di mana surat ini ditujukan, agar mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan, di dalam kebangkitan Kristus. Karena pengharapan yang pasti bagi mereka tidak akan mengecewakan. Saudara, keberanian setelah kebangkitan berubah semuanya. Kehidupan para murid sungguh-sungguh berubah. Mengapa saudara-saudara? Tidak ada lagi yang lari, tidak ada lagi yang menyangkal, tidak ada lagi yang putus asa. Mereka melakukan semua tanggung jawab dengan keberanian mereka masing-masing. Mereka memberitakan berita Injil, mereka memberitakan kebangkitan Kristus sebagai jaminan kehidupan yang kekal tanpa takut lagi. Apapun resikonya mereka jalani. Nyali mereka tidak seperti macan bernyali tikus. Apa maksud kisah ini? Ini sebuah cerita klasik di India. Tikus takut melihat kucing dan datang kepada tukang sihir untuk merubahnya jadi kucing. Saat jadi kucing, ia takut kepada anjing. Selanjutnya dia minta untuk jadi anjing. Saat jadi anjing, ia takut pada macan, sehingga ia minta dirubah jadi macan. Tapi kemudian saudara-saudara, dia bertemu pemburu. Saat ia kembali untuk meminta sesuatu lagi kepada penyihir itu, penyihir itu mengatakan, "Aku akan merubahmu menjadi tikus lagi." Saudaraku, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan ini untuk sungguh-sungguh kita berubah. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita berubah, maka mental kita juga harus berubah. Dengan demikian saudara-saudara, saat kita telah dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Kristus, saat kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, marilah kita sungguh-sungguh merubah hidup kita. Artinya, kita mempunyai nyali dan keberanian menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit itu. Seperti apa yang telah dijalani oleh para murid. Mereka sungguh-sungguh berubah. Dalam situasi apapun, mereka tetap mengandalkan Kristus. Dalam situasi apapun, mereka tetap bersyukur. Dalam situasi apapun, mereka tetap ada sukacita. Mereka tidak khawatir dan tidak takut menghadapi apapun. Demikian juga saudara-saudara, di dalam kehidupan kita harus percaya bahwa kita telah menerima iman yang sama dengan para murid itu. Marilah kita mempunyai keberanian untuk hidup sebagai manusia baru, dan kita menanggalkan manusia lama dengan segala warnanya. Kita berani menghadapi apapun resikonya dalam kehidupan kita beriman. Jangan khawatir dan jangan takut.
Saudara-saudara, dalam kehidupan seringkali dan mungkin kita berjumpa dengan keadaan yang sangat sukar dan beban yang begitu berat, serta penderitaan yang sangat menyakitkan, sehingga kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah masih ada Tuhan? Situasi atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan gambaran dari apa yang kita lihat terhadap bangsa Israel di dalam pembuangan, terutama apa yang digambarkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yesaya 40. Seolah-olah Tuhan tidak melihat mereka lagi dengan apa yang sedang terjadi. Tuhan tidak mempedulikan mereka, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi mereka, seolah-olah kuasa Tuhan tidak untuk mereka lagi. Dalam ayat yang ke-27 dari Yesaya 40 demikian, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Suatu ungkapan keluhan, suatu ungkapan keputusasaan, suatu ungkapan yang sungguh-sungguh seolah-olah mereka telah terpuruk, saudara-saudara. Tapi Tuhan datang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Itulah yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-28 dan 29, dikatakan demikian melalui kitab Yesaya ini. Mereka dikuatkan bahwa Tuhan tetap ada. Dia tetap Allah yang kekal. Kekal dalam kuasanya, kekal dalam kasihnya, kekal dalam janjinya. Dia adalah Allah yang kekal, yang berkuasa selama-lamanya dan tetap bersama dengan mereka dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga mengingatkan mereka agar mereka sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan saja. Janganlah seperti anak muda yang mengandalkan dirinya sendiri. Walaupun kita tahu banyak anak muda yang tetap setia kepada Tuhan di dalam kemudaan mereka. Tetapi di dalam firman ini digambarkan bahwa sungguh-sungguh jangan kita seperti anak muda yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan seperti anak muda yang seolah-olah tidak membutuhkan orang lain. Sebab kenapa, saudara-saudara? Segala sesuatunya ada batasnya. Segala sesuatunya akan berlalu. Hal-hal yang kita andalkan dalam kekuatan dari diri sendiri itu. Dari firman Tuhan ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terunah-terunah, jatuh tersandung. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengandalkan Tuhan saja dan berharap kepada Tuhan saja, kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, Allah yang memberikan kepastian kepada setiap orang yang setia kepadanya, Allah yang memberikan kepastian tentang kehidupan yang kekal, tentang mahkota kehidupan yang pasti itu. Saudara, Tuhan juga mengingatkan di dalam firman ini agar kita seperti burung rajawali. Ayat 31 dikatakan demikian. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari kisah burung Raja Wali, ada dua hal yang bisa kita tarik pelajaran ini. Rupanya burung ini atau burung Raja Wali adalah burung yang hidupnya dapat mencapai 70 tahun. Tapi jika dia ingin mencapai itu, Raja Wali harus melewati satu fase pada usia 40 tahun. Dia harus memilih apakah dia ingin hidup sampai 70 tahun atau tidak. Fase itu disebut dengan fase transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Ada pilihan lain yang tidak menyakitkan, tetapi singkat menuju kematian. Saudara, jika sang Raja Wali memilih untuk transformasi, dia harus melewati sakit itu. Maka Raja Wali yang memilih itu, dia harus terbang tinggi mencari puncak gunung yang tinggi dan membangun sarangnya di sana. Kemudian ia akan mematuk-matukkan paruhnya pada bebatuan di gunung tersebut sehingga paruhnya lepas. Mengapa saudara-saudara, ketika burung Raja Wali semakin usianya semakin panjang pula, semakin usianya semakin panjang pula paruhnya, dan ini menemukan kesulitan tersendiri. Sebab itu harus ada perubahan dari paruh ini. Jadi dia mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung tersebut tadi, sehingga paruhnya lepas. Saudara, setelah beberapa lama paruh baru muncul. Kemudian dengan menggunakan paruhnya, burung Raja Wali mulai mencabut kuku-kukunya dan menunggu sampai kuku baru muncul dan tajam. Setelah kuku-kuku tumbuh itu, ia akan mulai mencabut bulu-bulu sayapnya dan menunggu sampai bulu-bulu sayap tumbuh. Setelah semuanya transformasi terjadi, kemudian sang Raja Wali menjalani hidupnya lagi secara normal. Itulah kisah burung Raja Wali. Dari kisah ini kita bisa belajar, ketika masalah datang, ketika pergumulan menimpa kita, atau ketika kita harus memasuki satu fase penderitaan dalam kehidupan ini, terutama di dalam iman, ketika kesusahan menghampiri saudara dan saya, pilihan ada pada kita. Apakah kita akan memaknainya untuk mentransformasi hidup kita ini dengan tetap hidup mengandalkan Tuhan saja, dengan tetap hidup baru di dalam Tuhan, dan hidup secara baru di dalam iman kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Pilihan itu ada pada saudara dan saya. Tapi jika kita ingin memilih untuk terus hidup di dalam Tuhan, marilah kita melewati semua hal yang harus kita lewati dalam situasi apapun. Seperti para murid, hidup dan iman mereka diperbaharui dari tujuan kerajaan yang bersifat duniawi kepada tujuan yang sudah pasti pada akhir hidup dalam kekekalan di dalam Yesus Kristus, di dalam kerajaan Allah yang abadi itu. Mereka rela memasuki semua hal yang harus mereka jalani sebagai murid Kristus, karena mereka tahu
bahwa di balik semuanya itu menanti suatu sukacita surgawi yang abadi bagi setiap orang yang setia di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang kedua, burung Raja Wali memakai kekuatan angin dan badai untuk semakin terbang tinggi. Burung Raja Wali melihat tantangan-tantangan yang ada, yang harus dia hadapi, yaitu angin itu. Tapi justru dia memakai untuk semakin tinggi berterbang. Bahkan juga anak Raja Wali diajar untuk itu. Dan terus-menerus dia berupaya untuk seperti induk Raja Wali. Dia melewati, dan kita tahu pada akhirnya anak Raja Wali pun lambat laun bisa terbang dalam situasi seperti itu. Saudara, dalam kehidupan beriman pasti kita akan menghadapi tantangan, bahkan mungkin badai. Tapi tetaplah seperti Raja Wali untuk tetap bertahan dan semakin setia dan tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus saja. Karena pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan. Karena itu saudara-saudara, setiap orang yang ada di dalam Kristus dan mengandalkan Kristus dalam kehidupannya, ia tidak akan pernah menjadi lesu. Dia tidak akan pernah menjadi lelah. Dia akan terus bergerak dan selalu ada sukacita di dalam hidupnya. Seperti para murid, setelah mereka dirubah karena kebangkitan Kristus, mereka tidak pernah takut lagi dan tetap menjalani hidup mereka dalam keimanan yang pasti, karena mereka tahu bahwa kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus menjadi pasti. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah juga kita sebagai murid-murid Kristus saat ini, kita terus menjalani hidup beriman kita, apapun yang ada, di dalam pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus selalu ada di sepanjang musim hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang